penderitaan, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Tidak ada orang yang suka dengan penderitaan, tapi kenyataannya penderitaan selalu ada. Ketika penderitaan menjadi sebuah misteri, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Banyak orang tidak dapat memahami alasan dibalik penderitaan yang mereka alami. Bagaimana cara memahami kehendak Tuhan dalam situasi seperti ini? 1. Rencana Tuhan. Menderita itu tidak menyenangkan, sesuatu yang dianggap negatif. Apakah itu karena miskin, sakit, atau lainnya? Orang yang menderita dianggap orang yang berdosa, punya salah, menderita karma, atau sedang kena hukuman Tuhan, walaupun tidak selalu demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. 2. Menarik perhatian kita. Tuhan seringkali memakai penderitaan untuk menarik perhatian kita. Ketika kita hidup dalam zona nyaman, mapan, harta melimpah, jabatan tinggi, seringkali kita melupakan dan tidak membutuhkan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kita. Untuk itulah, Tuhan memberi sedikit derita atau ujian pada kita, agar kita kembali mengingat dan bersyukur akan kebaikan dan berkat Tuhan. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 3. Memurnikan iman. Ketika kita sedang menderita, kita merasa sesuatu yang buruk menimpa kita. Kenyataannya, Tuhan sedang menempa kita agar iman kita semakin teruji. Pada saatnya, pengalaman penderitaan kita dapat menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Penderitaan juga agar manusia tidak sombong dan tinggi hati. Penderitaan merupakan kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. 4. Kebahagiaan yang abadi. Percaya dan bersandar kepada Tuhan, dan percaya setiap pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan kita pasti kuat menanggungnya, sebab Allah setia dan akan memberikan jalan keluar. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. 5. Hidup adalah penderitaan. Ada yang mengatakan hidup adalah penderitaan, artinya setiap manusia harus siap untuk hidup menderita. Kita tidak rela jika mengalami derita. Menolak penderitaan dimungkinkan karena semangat materialisme yang merasuki dunia ini. Egoisme membuat penderitaan menjadi musuh yang harus dienyahkan. Ketika kemiskinan datang, kita menolak realita. Kita bersukacita di dalam penderitaan, sebab kita tahu bahwa penderitaan membuat orang menjadi tekun, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. 6. Penderitaan adalah kasih karunia. Tidak banyak orang yang mengerti bahwa penderitaan yang dialaminya adalah kasih karunia Tuhan. Dengan pengertiannya, dia mampu menerima penderitaan tersebut, bahkan mampu bersyukur. Iman seseoranglah yang membuat dia mampu melihat jauh ke depan, bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang menanti. Jangan lari dari penderitaan, tapi hadapilah dengan sukacita. Orang yang berhasil bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi seorang yang tidak pernah menyerah. 7. Melihat mujizat.
Orang yang tidak percaya melihat di balik penderitaan ada kehancuran menanti. Orang yang percaya melihat di balik penderitaan ada sukacita karena ada mujizat bersama Tuhan. Melalui penderitaan, kita semakin berserah dan semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya akan penyertaan dan pertolongannya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 8. Penderitaan yang diizinkan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk melihat ketaatan kita. Baru setelah mengalami kesedihan yang luar biasa dan banyak penderitaan, kita belajar ketaatan kepada Tuhan. Baiklah bersabar dan diam di hadapan Tuhan, dan mendengarkan suara yang lembut dan tenang, tunduk di bawah tangan kasih-Nya. Tuhan memiliki tujuan dan rancangan untuk hidup Anda, dan apa yang terjadi pada Anda adalah untuk kebaikan Anda. Sebelum aku menderita, aku tersesat, tetapi sekarang aku telah menepati janji-Mu. 9. Penderitaan panjang. Di zaman super cepat dan instan saat ini, ketika kita mengalami penderitaan yang rasanya tidak habis-habisnya, kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan berpikir tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ada dua hal jika kita mengalami penderitaan panjang. Satu, karena Tuhan ingin kita benar-benar pulih, dewasa, dan kuat iman kita. Dua, karena kita bebal, tidak segera mengerti dan bertobat. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, selalu tepat pada waktunya. 4 janji Tuhan mengenai penderitaan. Janji pertama, selalu ada. Ketika kita menanggung penderitaan tanpa akhir yang diketahui, kita dapat yakin bahwa kekuatannya akan membantu kita melewatinya. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Kita dapat melihat kembali kisah kehidupan lampau orang kudus zaman dahulu, bahkan momen-momen dalam hidup kita sendiri, dan kita ketahui melalui penderitaan kita saat ini, Dia ada dan selalu ada bersama kita. Karakter Allah tidak berubah. Dia adalah kasih. Dia kuat, penyayang, dan adil. Rahmat-Nya tak berkesudahan, dan ampunannya tak pernah kering. Taat kepada firman Tuhan dan kebenaran yang Dia katakan dalam hidup kita melalui doa, membaca kitab suci, dan melalui orang-orang saleh yang telah Dia tempatkan dalam hidup kita. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka bangkit seperti memiliki sayap Raja Wali. Mereka berlari tanpa menjadi lesu. Mereka berjalan tanpa menjadi lelah. Janji kedua, rasa aman dan perlindungan. Seorang anak ketika sedang bermain dengan sukacita tidak membutuhkan orang tua ataupun pendamping. Tetapi ketika mereka terluka, takut, sakit, atau kesepian, mereka berlari mencari kita dengan putus asa. Padahal kita tidak bisa selalu ada ketika anak kita membutuhkan kita. Tidak peduli usia berapapun, ketika kita mengalami penderitaan demikian, kita akan mencoba mencari rasa aman atau perlindungan. Satu-satunya tempat yang dapat dipercaya adalah kepada Tuhan. Tidak seperti kita manusia, Tuhan selalu ada. Dia selalu hadir di sini dan ada bersama kita kapanpun kita butuhkan. Janji ketiga, pengharapan. Tuhan berempati dengan rasa sakit dan kelemahan kita. Kita dapat melihat ke depan dengan harapan karena tahu siapa Tuhan. Ketika kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan melalui penderitaan, Dia membalas ketaatan kita dengan kedamaian dan harapan. Suatu kelegaan yang lebih baik daripada apapun yang dapat ditawarkan dunia ini. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat.
Dia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan kematian tidak akan ada lagi, atau perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, karena yang lama sudah berlalu. Janji keempat, jadi berkat. Doa adalah cara ampuh yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka yang menderita. Jadilah suara kebenaran dan berjalan bersama mereka yang menderita. Kasih memiliki kekuatan untuk mengubah, menghibur, dan menjelaskan. Kita juga membutuhkan orang lain untuk bersyafaat dengan setia atas kerinduan kita bagi orang-orang yang tengah menderita. Selain berdoa, kita juga harus melakukan tindakan nyata. Kita dapat membantu memenuhi kebutuhan fisik orang-orang yang miskin dan lapar, sakit, dan membutuhkan secara materi. Naikkan doa dan bagikan kepada mereka yang mengalami musim kesakitan dan kesulitan. Penuhi kebutuhan fisik dan emosi mereka. Kemurahan hati memberi harapan bagi mereka yang menderita. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat.